Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ramadhani Nurul Atina dengan NIM 1102194164. Di sini saya bersama dua rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukian Nanda Pratama dengan NIM 1102194051. Nama saya Syarwa Akbar dengan NIM 1102194078. Nah, di sini kami akan mencoba untuk membahas soal-soal latihan UAS untuk mata kuliah variabel kompleks. Sebelumnya dari mata kuliah variabel kompleks sendiri ini ada 3 materi inti. Materi yang pertama yaitu deret kompleks, materi yang kedua residu dan aplikasinya, dan materi yang ketiga deret dan transformasi Fourier. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama tentang materi deret kompleks. Nah, pada slide selanjutnya kita terdapat soal, yaitu soal 1A. Lakukan ekspansi Laurent Fz sama dengan Z tambah 1 per Z kuadrat tambah 7Z tambah 12 dengan area kekonvergenan yaitu mutlak Z lebih besar dari 3 dan mutlak Z lebih kecil dari 4. Nah, pada soal atau persamaan yang kita dapat ini tuh, soal ini dapat dikerjakan dengan cara metode pemisah variabel. Nah, kita lihat penyebutnya yaitu Z kuadrat ditambah 7Z ditambah 12 ini kita dapat uraikan atau sederhanakan menjadi Z tambah 4 dan Z tambah 3 dengan pemisah variabel A dan variabel B. Setelah dapat persamaan berikut ini, kita dapat dikali silang, di mana A kali Z tambah 3, B dikali Z tambah 4, dan penyebutnya dikali keduanya yaitu Z tambah 4 dikali Z tambah 3. Lalu setelah itu kita dapat mengkali yang ada di dalamnya, atau bisa sebut dengan kali pelangi, di mana A kali Z jadi AZ, A kali 3 itu jadi 3A, B kali Z itu jadi BZ, dan B kali 4 itu jadi 4B per tulis kembali penyebut yang sebelumnya. Nah, lalu setelah itu, setelah dapat persamaan yang ini, kita dapat mengkelompokkan. Itu kelompok yang ada Z-nya dan tidak ada Z-nya, di mana kelompok yang ada Z-nya itu AZ dengan BZ kan. Nah, maka kita dapat kelompokkan jadi A tambah B dikali Z ini nih. Ini kan sama aja kan kayak A kali AZ dan BZ sama. Lalu sisanya yaitu yang tidak ada Z-nya 3A dengan 4B, yaitu jadi tambah 3A dan tambah 4B per, nah penyebutnya kita tulis kembali nih. Lalu setelah dapat persamaan berikut ini, kita diminta untuk mencari A dan B-nya dengan cara bisa dengan cara eliminasi dan substitusi, yaitu sebagai berikut ini. Nah, setelah kita dapat persamaan yang tadi itu, kita dapat eliminasi dan substitusi menjadi A tambah B sama dengan 1, A tambah B yang ini sama dengan 1 itu yang di sini depan Z itu kan 1. Nah, kelompok Z sama Z. Nah, jadi A tambah B sama dengan 1. Lalu yang 3A ditambah 4B sama dengan 1. 3A tambah 4B, satunya itu dari koefisien ini. Nah, lalu dapat kita mempunyai dua persamaan. Kita dapat persamakan atau kita menghilangkan yang A ya, dengan cara yang atas dikali 3, yang di bawah kali 1. Yang atas jadi 3 kali A yaitu 3A ditambah 3 kali B itu 3B, 3 kali 1 jadi 3. Di bawah kali 1 jadi tulis kembali. Kan sini kita sudah lihat A-nya itu kan sama. Itu kita bisa mengkurangkannya supaya dicoret atau hilangkan. Yaitu sisanya 3B dikurang 4B yaitu min B, 3 dikurang 1 yaitu jadi 2, yaitu B sama dengan min 2. Jika kita sudah dapat B, kita bisa mencari A. Sini kita dapatkan A sama dengan 3. Nah, caranya itu dapat A-nya yaitu setelah kita dapat B nih, dapat A-nya itu bebas kita memilih persamaan yang di atas atau di bawah. Kita coba persamaan di bawah atau persamaan 2 ya, yaitu 3A ditambah 4B sama dengan 1. 3A ditambah 4, B-nya itu kan terdapat tadi min 2 sama dengan 1. Jadi 3A minus dikurang 8 sama dengan 1. 3A minus 8-nya pindah ruas jadi 9
Jadi A sama dengan 3. Nah, sama 3. Setelah kita dapat A sama dengan 3 dan B sama dengan minus 2, kita bisa masukkan ke persamaan yang sebelumnya, yaitu A per Z tambah 4 tambah B per Z tambah 3. Kita masukkan A dan B nya, dimana tadi kita dapat A nya itu kan 3, B nya itu min 2. Nah, setelah dapat ini bisa kita teruskan dengan mencari atau melanjutkan dengan seperti ini nih, persamaan berikut ini. Bagaimana kita dapatkan persamaan berikut ini? Nah, kita mempunyai bentuk umumnya, dimana kita tahu pada bentuk umum yang tadi itu pada gambar untuk area ke-1 yang di dalam kedua suku ini tuh diuraikan dalam Z. Nah, pada area kedua, yaitu area yang di tengah ini, salah satu sukunya itu diuraikan dalam seper-Z, dan suku yang satunya lagi dalam Z diuraikannya. Nah, itu area ketiga atau area yang di luar. Kedua suku yang tadi itu, yang ini dan ini, diuraikan dalam seper-Z. Nah, lalu setelah kita mengetahui ini, kita sudah tahu yang tadi, kita bisa cari dulu pada soal. Kan di area kekonvergenannya itu pada mutlak Z lebih besar dari 3 dan mutlak Z lebih kecil dari 4. Nah, kita bisa gambarkan terlebih dahulu. Merah nih di bawah. Ini itu seperti ini kan. Nah, kan 3. Ini 3, ini 4. Dimana mutlak Z itu ada di tengah-tengah kan. Tengah-tengah, dimana tengah ini tuh yaitu area kedua. Yang kita tahu tadi, area kedua itu salah satu sukunya itu diuraikan dalam seper-Z dan satunya lagi diuraikan dalam Z. Nah, bisa kita lihat pada persamaan yang kita dapat tadi, kan di area kedua. Kita lihat nih di penyebutnya, kan ini Z ditambah 4 dan Z ditambah 3. Kita cari atau pilih yang persamaan yang penyebutnya paling kecil, yaitu kan Z tambah 3. Oleh karena itu Z tambah 3 itu diuraikan dalam seper-Z, sedangkan yang Z tambah 4 tuh dalam Z atau tetap nih. Jadi kita dapatkan yang penyebutnya Z tambah 4 ini tetap, tapi tulis lagi jadi 3 per Z tambah 4. Sedangkan yang penyebutnya Z tambah 3 ini kita uraikan dalam seper-Z atau kali seper-Z yang atas dan bawahnya. Jadi yang minus 2 ini dikali seper-Z. Nah, minusnya kan di sini, jadi 2 per Z per Z dikali seper-Z, jadi Z per Z, dan 3 dikali seper-Z, jadi 3 per Z. Nah, udah dapat berikut ini, lalu kita bisa ubah dengan seperti persamaan yang di bawah ini nih. Kan di atas itu harus jadi 1 nih, jadi 1. Jadi 3-nya itu yang tadi dikeluarkan, dikali di atasnya 1 per. Nah, ini 4 dari mana? Kan 4 ini tuh sama kayak sebelumnya, kan nggak mengubah nilai, yaitu 4 kali 1 kan 4 ditambah Z per 4 itu kan di Z per 4 dikali 4 kan jadi Z nih. Jadi kan nggak ngubah nilai. Nah, kita harus mengubahnya seperti yang ada di bentuk umum ini. Di atas 1 udah ada Z-nya sini dan 1. Lalu yang kedua ini, satu lagi, 2 per Z itu dikeluarkan supaya di atas jadi 1 per. Nah, Z per Z itu kan 1 ditambah 3 per Z. Lalu setelah dapat ini, di sini 4-nya itu bisa dikeluarkan. Jadi 3 per 4, 1 per 1 ditambah Z per 4. Dikurang. Ini tulis lagi, yaitu 2 per Z, 1 per 1 ditambah 3 per Z. Nah, setelah dapat ini, kan kita tahu bahwa di bentuk umumnya
Mi itu kan kz. Nah, kz. Nah, kita dapat caranya dengan kita cek kz-nya. Itu di sini kan z per 4. Tapi kan ini plus, tapi di bentuk umumnya itu kan harus minus. Jadi di sini jadi minus per z per 4 kan. Nah, z per 4. Lalu di satunya lagi itu 3 per 4, 3 per z kan kz-nya. Di sini plus, di sini harus minus. Jadi di sini tuh kita bisa pilih kz itu kan 3 per z, 3 per z. Ini plus kan bentuk umum jadi minus, jadi minus 3 per z dimutlakin. Nah, kita coba cek yang satu dulu. Mutlak minus z per 4 lebih kecil dari 1. Nah, ini kalau di soal espasi Laurent ini pasti di sini lebih kecil dari 1. Jadi kita ubah jadi mutlak z lebih kecil dari 4. Nah, yang satu lagi mutlak minus 3 per z lebih kecil dari 1. Nah, jadi mutlak z itu lebih besar dari 3. Samakan dengan yang soal tadi area konvergenannya, yaitu z lebih kecil dari 4 dan z mutlak z lebih besar dari 3. Nah, setelah sesuai, lalu kita bisa menuliskannya ke bentuk atau persamaan umumnya. Bentuk umumnya yaitu fz sama dengan, kan ini 3 per 4 tuh di sini 3 per 4 ada kurang 1 dikurang z per 4 ditambah z per 4 kuadrat dikurang z per 4 pangkat 3 dan seterusnya. Itu dari mana bentuk umum yang ada di sini tuh? Dari bentuk ini persamaan itu dari mana? Dari bentuk umum, yaitu kan 1 nih, pasti depannya 1 tambah kz, dimana kita dapat tadi kz-nya itu di sini minus z kurang 4. Karena itu di sini jadi kz-nya minus z kurang z per 4, maksudnya z per 4. Nah, ini ditambah kz-nya minus z per 4, z per 4 dikeluarkan, kan minus dikeluarkan jadi positif. Nah, seterusnya minus z per 4 dipangkat 3 kan minus pangkat 3 itu kan tetap minus. Nah, terus ini ditambah dan seterusnya. Yang kedua, ini kan dikurang 2 per z. Nah, terus lagi dikurang di tadi bentuk umumnya 1. Nah, kz-nya kita dapat min 3 per z. Nah, 3 per z kz yang pertama, min 3 per z ditambah min 3 per z dikuadratkan, terus lagi minus dikuadratkan jadi positif, yang ketiga dikurang 3 per z, itu minus dipangkat 3 kan minus tambah dan seterusnya. Nah, di sini itu selain kita dapat menuliskan seperti ini, kita dapatkan menuliskan dengan bentuk sigma ini. Kan ini sama aja jika kita masukkan kz-nya yaitu 1, kan jadi 1 n-nya 1 kan dimasukin jadi 1 min z per 4 pangkat 1 kan min z per 4 ke pangkat 2, n-nya masukkan 2 min z per 4 kuadrat. Nah, ini juga sama, n-nya 1 yaitu min 3 per z pangkat 1 kan sama, ini min 3 per z pangkat 2 kan sama nih, ini sama. Tapi bentuk sigma ini tuh opsional, bisa kita tuliskan sigmanya, bisa juga enggak. Tetapi kalau persamaan di atas ini wajib ya. Nah, pada soal selanjutnya nih kita diberi soal yaitu 1b. Nah, lakukan ekspansi Laurent fz sama dengan z tambah 1 per z kuadrat tambah 7z ditambah 12 nih, dengan area kekonvergenan yaitu mutlak z lebih besar 4. Nah, seperti soal 1a tadi, pada soal berikut ini dapat dikerjakan dengan pemisah variabel, yaitu penyebutnya z kuadrat tambah 7z ditambah 12 dapat diuraikan atau sederhanakan menjadi z tambah 4 dan z tambah 3 dengan pemisah variabel a dan variabel b. Lalu setelah ini kita seperti tadi bisa dikali silang, a kali ditambah 3, b kali z tambah 4, penyebutnya tulis keduanya jadi z tambah 4 dikali z tambah 3
Lalu kita masukkan ruas atau dijabarkan dan dapat dikelompokkan. Yang Z dengan Z, yang tidak ada Z dengan tidak ada Z. Dapat A dan B nya seperti soal yang tadi ya nih, persamaannya sama. Kan tadi kita dapat A nya itu kan 3, B nya kita dapat -2. Nah ini karena pada soal ini kita bisa lihat area kekonvergenannya, yaitu di bawah nih kita gambar kan ini tuh area konvergenannya kan ini 4, berarti Z nya itu lebih besar dari 4 ya. Nah berarti ada di area 3. Area 3 itu kita kan tahu tadi bentuk umumnya semua suku A dan suku B nya itu dikalikan dengan 1/Z. Nah oleh karena itu kedua suku ini kita kalikan dengan 1/Z. Nih kali 1/Z atas bawahnya, ini kali 1/Z atas bawahnya, yaitu 3 kali 1/Z jadi 3/Z per Z kali 1/Z jadi Z/Z, 4 dikali 1/Z jadi 4/Z. Lalu ini minusnya kan di bawah ini, di sini jadi 2 ya. 2 kali 1/Z jadi 2/Z, Z kali 1/Z jadi Z/Z, 3 kali 1/Z dikali 3/Z. Nah setelah itu kita ubah persamaan jadi bentuk umum, di atasnya 1 dan ada KZ nya, yaitu 3/Z nya dikeluarkan jadi 3/Z, di atasnya 1 per Z/Z itu kan 1 ditambah 4/Z terus lagi, dan ini 2/Z nya dikeluarin atas jadi 1 per Z/Z itu kan 1 ditambah 3/Z nih. Nah setelah dapat soal ini kita dapat tentuin itu kan KZ yang tadi kan saya itu, ini juga KZ. Nah dapat KZ nya kita bisa cek KZ nya mutlak yang ini 4/Z. Di sini kenapa minus, kan bentuk umumnya harus minus nih ininya, jadi kita tambahin minus dikurang dari 1, jadi mutlak Z lebih besar dari 4. Dan satu lagi KZ yang ini kayak tadi ditambahin minus, jadi mutlak minus 3/Z kurang dari 1, jadi mutlak Z nya lebih besar dari 3. Nah kita ini kan sesuai dengan soal, yaitu ada mutlak Z lebih besar dari 4 ya, ini berarti sesuai, bisa. Nah kita selanjutnya kita ubah ke persamaan umumnya, persamaannya dengan FZ yang ini, FZ sesuai dengan 1 tambah KZ tambah KZ kuadrat tambah KZ pangkat 3 tambah terusnya nih. Di sini persamaan umumnya 3/Z ini sama dengan di dalam kurungnya 1, ini 1 dikurang KZ. KZ itu kan ini min 4/Z, nih 4/Z KZ nya, terus KZ kuadrat min 4/Z dikuadratin, jadi kan minus jadi positif. Terus KZ pangkat 3 yaitu minus 4/Z pangkat 3 dan ditambah seterusnya. Ini minus kan, minus pangkat 3 kan tetap minus. Yang kedua juga sama, ini dikurang 2/Z, sini 1 dikurang minus 3/Z, ini ditambah minus 3/Z dikuadratkan jadi positif, minus 3/Z dipangkat 3 tetap minus ditambah dan seterusnya. Nah sudah dapat ini, kita juga dapat sederhanakan dengan menuliskan persamaan dalam sigma kayak tadi kan, persamaan di soal 1A itu, yaitu 3/Z sigma dari n sama dengan 0 sampai hingga, dimana min 4/Z pangkat n dikurang 2 per Z, ini 2/Z sigma n sama dengan 0 sampai hingga, dimana min 3/Z pangkat n. Ini tuh persamaan ini tuh opsional, bisa tulis bisa enggak, tapi ini sama yang di atas itu sama. Di contoh nih n sama dengan 1 yang ini, jadi kan tetap min 4/Z. Kalau n sama dengan 0 kan pangkat 0 kan 1, n sama dengan 2 min 4/Z kuadrat.
Nah itu juga sama, kalau n sama dengan 1 kan min 3 per z tetap sama kayak ini, pangkat 2 z kuadrat, pangkat 3 sama kayak ini. Nah, sekian dari saya. Ya, sekarang kita masuk ke dalam bab residu dan aplikasinya. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, diberikan soal hitung integral berikut menggunakan residu. Integral kompleks dari 2z tambah 3 per z dalam kurung z kuadrat min 4z tambah 3 dz dengan c mutlak z sama dengan 2. Nah, jika diberikan soal seperti ini, maka langkah-langkahnya yang pertama kita harus menentukan polnya terlebih dahulu. Nah, pol itu seperti apa? Pol itu dalam penyebutnya ini kita harus menentukan z-nya itu sama dengan berapa gitu. Nah, jadi di sini ada z dikali z kuadrat min 4z tambah 3 penyebutnya ini. Nah, kita pecah dulu nih z kuadrat min 4z tambah 3-nya. Nah, jadi seperti ini kan kalau dipecah menggunakan pemfaktoran. Nah, setelah itu kita bisa mencari polnya. Jadi z sama dengan 0, z min 3 sama dengan 0 sehingga z-nya 3, lalu z min 1 sama dengan 0 sehingga z-nya sama dengan 1. Nah, setelah ini kita menggambar grafik dengan lingkaran berjari-jari 2. Lalu kita gambar grafiknya, kita buat lingkaran dengan jari-jari 2. Lalu kita masukkan pol-polnya yang tadi ke dalam lingkaran tersebut. Titik polnya ya. Nah, berarti yang z sama dengan 0 di sini, lalu yang z sama dengan 1 di sini, dan yang z sama dengan 3 di sini. Nah, kita ini hanya memproses residu yang di dalam lingkaran. Jadi yang di luar lingkaran ini tidak kita proses. Berarti yang kita proses itu di pol z sama dengan 0 dan pol z sama dengan 1. Nah, lalu kita mencari residunya. Nah, karena ini z sama dengan 0, kan z sama dengan 0 ini adanya pada z yang ini ya. Nah, kita tinggal hilangkan saja. Sehingga 2z tambah 3 per z min 3 dikali z min 1. Jadi z-nya hilang. Nah, sudah gitu kita kan ini z sama dengan 0. Nah, kita substitusi menjadi q sama dengan 0 juga. Lalu kita masukkan 0 didapatkan 1. Nah, sudah selesai untuk yang z sama dengan 0. Setelah itu yang z sama dengan 1. Nah, kan z sama dengan 1 itu didapatkan pada penyebut z min 1 kan, perkalian yang ini. Nah, kita tinggal hilangkan saja. Nah, jadi 2z tambah 3 per z dikali z min 3. Setelah itu karena z sama dengan 1, kita masukkan 1 ini, y sama dengan 1. Lalu didapatkan 5 per min 2 atau min 5 per 2. Nah, setelah itu kita tulis ulang ini soalnya. Lalu ada rumus dalam integral kompleks. Jadi rumusnya itu 2VI dikali jumlah semua residu yang didapatkan pada dalam lingkaran. Ini kan yang dapatnya 1 sama min 5 per 2 nih, residu yang didapatkannya. Tinggal jumlahin aja. Jadi 2VI dikali dalam kurung jumlah semua residu. Jadi 2VI dikali 1 ditambah min 5 per 2. Nah, setelah itu jadi 2VI dikali min 3 per 2 sehingga didapatkan 3VI. Sudah selesai. Ya, untuk nomor 2 di sini ada soal hitung integral berikut menggunakan residu. Integral berikut merupakan integral tak wajar. Nah, untuk menyelesaikan integral tak wajar menggunakan metode residu, ini ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Kita lihat syaratnya. Ada 3 syarat. Yang pertama adalah batas bawah integral min tak hingga dan batas atasnya adalah tak hingga. Yang kedua, fungsi integral fz adalah fungsi rasional dengan pangkat tertinggi penyebut sekurang-kurangnya 2 lebih banyak dibanding pangkat tertinggi pembilang. Dan yang ketiga adalah titik singular fz tidak terletak pada sumbu x. Oke, kita kembali ke soal. Ini syarat 1 dan syarat kedua terpenuhi. Karena yang pertama
integralnya dari min tak hingga sampai tak hingga, lalu perbedaan pangkat pembilang dan penyebutnya perbedaannya 2. Nah, lalu kita harus mencari polnya. Yang bawah ini kita bisa uraikan menjadi yang Z min 3i, Z tambah 3i, Z min i, dan Z tambah i, sehingga didapatkan polnya plus minus 3i dan Z plus minus i. Nah, jadi syarat 3 juga terpenuhi karena di sini polnya itu berupa bilangan imajiner. Nah, setelah ketiga syarat terpenuhi, kita bisa melanjutkan pengerjaannya. Nah, jadi di sini ada gambar setengah lingkaran yang menunjukkan ada daerah yang kita bisa kerjakan dan daerah yang tidak usah kita kerjakan. Nah, di sini ada I dan 3I yang masuk. Dan jika menggunakan metode residu dalam menyelesaikan integral tak wajar, maka selalu seperti ini. Nah, jadi diambilnya itu yang imajiner yang hanya positifnya saja, yaitu 3i dan i. Lalu kita mencari residunya di masing-masing pol yang masuk, yaitu 3i dan i. Kita kerjakan seperti mencari residu pada nomor selanjutnya. Jadi ini 3i berarti yang Z min 3i-nya kita hilangkan. Lalu kita hilangkan Z min 3i-nya. Lalu kita substitusi dengan 3i-nya. Dan didapatkan hasil ini. Yang kedua, kita hilangkan Z min i. Ini kan ada Z min i. Kita hilangkan. Lalu kita substitusikan dengan i. Maka hasilnya ini. Nah, setelah itu baru kita menggunakan rumus 2VI kembali yang sama seperti nomor selanjutnya. Jadi kita tulis ulang. Lalu 2VI dikali jumlah total residu. Jadi residunya ini kan, ini residu 1, ini residu 2, kita jumlahkan. Didapatkan 2VI dikali 1/4I. Jadi isinya adalah min V per 2. Nah, untuk yang nomor 3, ini merupakan integral dan diselesaikan menggunakan residu juga. Jadi ada integralnya dari integral 0 menuju V dt per 2 cos theta dipangkatkan 2. Nah, untuk yang pertama ini, untuk syarat pengerjaannya itu dia integralnya harus dari 0 sampai 2V atau min V hingga V. Jadi satu putaran gitu. Nah, sedangkan ini kan hanya setengah lingkaran. Maka kita harus mengubahnya menjadi seperti ini dan ditambahkan setengah agar tidak merubah nilai. Setelah itu kita harus merubah theta di sini menjadi d theta yang seperti ini, karena ini merupakan perubahan yang memang harus dirubah. Dan yang cos juga, ini cos theta, kita harus menggunakan persamaan yang ini. Nah, setelah itu kita masukkan, lalu kita sederhanakan hingga penyebutnya itu berupa pol yang sederhana. Kita masukkan dengan dipangkatkan akan menjadi seperti ini. Lalu setelah itu dirubah juga, disederhanakan, kita iz-nya ke bawahkan dan didapatkan hasil seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa mencari pol dari persamaan integral yang telah kita dapatkan. Jadi polnya itu min 2 min akar 3 dengan ordernya 2 dan min 2 plus akar 3 ordernya 2 juga. Nah, berarti berikutnya kita harus menggambar lingkaran dengan jari-jari 1.
mutlak Z sama dengan 1. Setelah itu kita cari mana pol yang masuk ke dalam lingkaran berjari-jari 1 tersebut. Dan yang masuk adalah pol yang Z2 yang bernilai min 2 tambah akar 3. Nah, karena ini berorder 2, maka ada perbedaan dalam mencari residunya dibanding dengan soal sebelumnya, yaitu kita harus menggunakan turunan pertamanya. Jadi Ki aksen Z-nya. Jadi menggunakan Ki aksen Z. Nah, jadi ini Ki Z-nya, kita cari residunya, maka Ki Z kita turunkan. Jadi hasilnya seperti ini menggunakan turunan. Setelah itu kita substitusikan nilai Z-nya seperti biasa. Jadi ini disubstitusikan ke semua Z yang ada di Ki aksen Z ini. Maka akan dihasilkan seperti ini jika sudah disederhanakan. Nah, lalu kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu rumus 2VI dikali total residunya. Nah, karena tadi kita menambahkan setengah, jangan lupa setengahnya disertakan. Nah, berarti hasil akhirnya adalah setengah dikali 2VI dikali min 2 akar 3 per 9I yang disederhanakan menjadi 2 akar 3 per 9V. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, materi selanjutnya yang ketiga yaitu deret dan transformasi Fourier. Di sini saya akan membahas sedikit tentang materinya. Jadi, setiap fungsi periodik itu dapat dinyatakan sebagai penjumlahan suatu konstanta beserta suku-suku sinus dan juga suku-suku kosinus. Atau kalau di dalam matematika, kita dapat menulisnya sebagai berikut ini, yaitu Ft sama dengan A0 ditambah A1 cos omega T ditambah A2 cos omega T ditambah seterusnya hingga ditambah AN cos omega T. Kemudian ditambah B1 sin omega T ditambah B2 sin omega T ditambah seterusnya hingga ditambah Bn sin omega T. Kemudian untuk mencari A0 itu kita bisa dengan rumus 1 per P integral sepanjang P Ft dt. Untuk AN-nya kita cari dengan 2 per P integral sepanjang P Ft cos 2 pi nt per P dt. Nah, untuk Bn-nya itu 2 per P integral sepanjang P Ft sin 2 pi nt per P dt. Nah, P-nya itu apa? P-nya merupakan periodenya. Nah, kemudian untuk transformasi Fourier ini ada fungsi ganjil dan fungsi genap. Jika fungsinya ini fungsi ganjil, maka A0 dan AN-nya ini 0, jadi kita tidak perlu mencarinya. Sedangkan Bn-nya ini tidak 0 dan dihitung dengan rumus yang tadi sebelumnya. Kemudian jika fungsinya ini fungsi genap, A0 dan AN-nya ini tidak 0 atau ada, sehingga dicari dengan rumus yang sebelumnya. Sedangkan Bn-nya ini sama dengan 0 atau tidak perlu kita cari. Nah, contoh soalnya seperti berikut. Tentukan deret Fourier dari Ft 2 untuk T lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan pi per 3. 0 untuk T lebih dari sama dengan pi per 3 kurang dari sama dengan 2 pi per 3. 2 untuk T lebih dari sama dengan 2 pi per 3 kurang dari sama dengan pi. Dengan apa? P-nya sama dengan pi, periodenya sama dengan pi. Nah, langkah yang pertama itu kita perlu untuk menggambar grafiknya dulu ya. Jadi seperti ini, dari 0 sampai pi per 3 dia nilainya 2 nih, lurus 2 kan. Kemudian pi per 3 sampai 2 pi per 3 dia 0. Kemudian 2 pi per 3 sampai pi dia juga 2 gitu. Seperti ini. Nah, kemudian karena ini fungsi genap, jadi A0-nya itu ada. Nah, ini untuk fungsi genap dan ganjil itu, fungsi genap itu ketika F min T sama dengan Ft. Dan fungsi ganjil itu ketika F minus T itu sama dengan negatif Ft-nya. Begitu. Nah, atau biasanya itu kalau grafiknya hanya berada di atas sumbu X, itu berarti dia fungsi genap. Kalau grafiknya ada yang di bawah sumbu X, itu berarti dia fungsi ganjil. Misalkan aja nih, yang kedua ini, yang tengah ini, itu nilainya bukan 0, tapi misalkan minus 2. Maka dia itu termasuk fungsi ganjil, gitu. Nah, karena
Karena di soal yang ini fungsi genap, maka A0-nya itu kita cari dengan rumus 1/P integral sepanjang P ft dt. Nah, P-nya ini kita rubah dengan sesuai soal, yaitu Pi jadi 1/Pi, kemudian intervalnya kita masukkan 0 sampai Pi ft dt. Nah, karena intervalnya di soal itu terbagi menjadi 3, maka integralnya ini juga harus kita bagi menjadi 3 sesuai dengan intervalnya masing-masing, yaitu 0 sampai pi/3, pi/3 sampai 2pi/3, 2pi/3 sampai pi gitu kan. Kemudian selanjutnya ft-nya kita masukkan. Yang pertama ft-nya 2, yang kedua ft-nya 0, dan yang ketiga ft-nya 2. Kemudian kita integralkan, kita dapat yaitu 2pi/3, kemudian ditambah 0 ditambah 2pi/3. Kemudian kita jumlahkan dan kita kalikan dengan 1/Pi. Kita dapat hasilnya yaitu 4/3. Jadi 4/3 ini merupakan A0-nya. Seperti itu. Sekarang kita udah dapat A0-nya. Nah, selanjutnya untuk BN-nya ini karena fungsi genap, jadi dia sama dengan 0 atau tidak perlu kita cari. Kita langsung mencari AN-nya. AN-nya itu rumusnya yaitu 2/P interval sepanjang P ft cos 2pi nt per P dt. Seperti tadi juga kita masukkan P-nya yaitu Pi, kemudian intervalnya dari 0 sampai Pi, kemudian ini ada P lagi, kita masukkan Pi, seperti itu. Kemudian kita pisah integralnya sesuai dengan interval masing-masing, kita masukkan ft-nya. Kita masukkan ft-nya ini ya masing-masing, kemudian dikali cos 2nt. Kenapa 2nt? Karena ini pi-nya bisa kita sederhanakan gitu ya. Jadi tinggal cos 2nt seperti itu. Kemudian kita integralkan, didapat yang pertama integralnya yaitu sin 2πn/3 per n. Kemudian integral yang kedua itu sama dengan 0. Dan integral yang ketiga ini sama dengan sin 2πn/n dikurangi sin 4πn/3 per n. Nah, kemudian untuk mencari, ini kan AN ya, untuk mencari A1, A2, A3, N-nya ini nih kita cari, kita masukkan, kita ganti dengan, kalau A1 berarti kita ganti 1, kalau A2 kita ganti 2, dan seterusnya. Ternyata kita dapat A1-nya itu 2/3/pi, A2-nya itu minus akar 3/pi, A3-nya 0, dan ini seterusnya seperti ini. Ini kita mencari A-nya ini sampai berapa, itu sampai ya secukupnya aja lah. Seperti itu. Terus kemudian kita langsung FT-nya. FT tadi kan A0 ditambah suku-suku sinus sama suku-suku kosinus. Untuk suku sinusnya kan ini 0 ya, tidak ada. Jadi tinggal A0 ditambah suku kosinus. A0-nya tadi 4/3, suku kosinusnya itu A1 dikali cos omega T. Karena omega T-nya ini 2πnt per pi, jadi ini N-nya nih kita masukkan sesuai sukunya. Kalau suku 1 berarti dia N-nya 1, kalau suku 2 N-nya 2, jadinya seperti ini. 2/3 per pi cos 2t dikurangi akar 3 per pi cos 4t dan seterusnya. Nah, ini hasil akhirnya seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada tabel transformasi Fourier. Ini merupakan tabel fungsinya. Ini ada sampai 6 ya, ada 6 fungsi. Nah, seperti ini. Ini tuh tabel ini berguna untuk mengerjakan soal berikutnya. Jadi kita harus tahu, kita kalau bisa sih hafal ya tabel-tabel ini. Dihafalkan. Kemudian ada 2 tabel. Nah, yang tabel kedua ini tabel sifat. Ini ada 8 sifat yang harus dihafalkan lah. Begitu. Nah, contoh soalnya tuh seperti ini. Yang A itu tentukan transformasi Fourier dari Ft sama dengan 5TE pangkat minus 2T cos 3T UT. Nah, soalnya kan seperti ini. Kemudian dengan menggunakan tabel itu, kita gunakan sifat 1, sifat 5, sifat 4, dan fungsi 6b. Fungsi 1, sifat 1 itu linier. Linier itu karena ada angka 5-nya, itu dia linier, masuknya sifat 1. Kemudian sifat 5 itu yaitu perkalian dengan T. Ini kan ada T nih, perkalian dengan T.
kita gunakan sifat 5. Kemudian untuk sifat 4 yaitu pergeseran frekuensi atau E pangkat AT/FT. Ini kan ada E pangkatnya ya, E pangkat min 2T itu termasuk sifat 4. Kemudian kita menggunakan fungsi 6B. Fungsi 6B itu apa? Yaitu kosinus terpotong, yaitu cos AT UT. Ini kan cos 3T UT, ini cos AT UT ya. Jadi kita pakai fungsi 6B. Nah, setelah kita tahu kita pakai sifat dan fungsi apa, kita dapat FIW-nya itu 5 dikali, karena yang sifat 5 itu I dikali turunannya, jadi I kali turunan dari E. Untuk sifat 4 itu F-nya itu menjadi FIW min A. Nah, karena ini kan kita pakai fungsi 6B ya. Fungsi 6B itu kan IW per IW kuadrat plus A kuadrat. Nah, itu IW-nya ini dirubah menjadi IW min A. A itu apa? A-nya itu dari pangkat dari E-nya ini. Ketika pangkatnya minus, dia berubah jadi positif. Ditambah 2. Kalau pangkatnya positif, dia IW minus gitu. Jadi didapat fungsi IW-nya jadi seperti ini. Kemudian kita turunkan terhadap W, kemudian kita kalikan I, itu dapat hasilnya seperti ini. Kemudian kita kalikan 5 dan hasil akhirnya menjadi seperti ini gitu. Ini udah hasil akhirnya gitu. Jadi tabel ini memang sangat membantu, jadi harus hafal sih. Untuk soal selanjutnya yaitu yang B, tentukan inverse transformasi Fourier dari FIW sama dengan IW plus 1 per IW kuadrat dikurangi 4IW plus 13. Nah, kalau yang tadi kan kita dari FT menuju FIW, sekarang dari FIW ke FT atau inverse lah. Nah, ini itu untuk yang soal ini kita nggak bisa langsung lihat tabel dan kita ubah ke FT. Jadi kita harus mengotak-atik soalnya dulu, tapi dengan syarat tidak boleh merubah nilai. Nah, di sini untuk pembilangnya yang atas ini aku tambah 2 kurang 2. Karena kan kalau ditambah 2 kurang 2 kan itu nanti tidak merubah soal. Dan itu berguna untuk selanjutnya. Kenapa angka yang aku pilih itu 2. Nah, ini kan yang bawah ini 13-nya ini aku pisah jadi 4 dan 9. Nah, nanti ini yang IW kuadrat minus 4IW ditambah 4 itu akan sama dengan IW minus 2 dikuadratkan. Kemudian yang 9 ini akan sama dengan 3 kuadrat. Nah, ini kan yang atas jadi IW minus 2 plus 3. Nah, dari sini ini kita bisa pecah. IW minus 2 dan plus 3-nya ini bisa kita pecah. Jadi IW minus 2 per IW min 2 dikuadratkan ditambah 3 kuadrat. Kemudian ditambah 3 per IW minus 2 dikuadratkan ditambah 3 kuadrat. Nah, kalau udah kayak gini, udah bisa nih kita lihat dari tabel. Nah, yang pertama ini yang depan itu termasuk 6B. Kemudian yang belakang ini termasuk 5B. Nah, kemudian ini kan di sini ada minus 2-nya ya, IW minus 2, padahal di 6B dan 5B ini nggak ada minus 2-nya, nggak ada minus apa-apa, cuman IW aja. Nah, minus 2 ini kita menggunakan sifat 4. Jadi FIW-nya tuh FIW minus A. Minus A berarti minus 2 kan, berarti nanti akan muncul E pangkat AT gitu. Jadi yang depan itu E pangkat 2T ini dapat dari A-nya ini kan, pangkatnya itu, kemudian dikali cos 3T UT, kemudian ditambah E pangkat 2T sin 3T UT, seperti itu. Mungkin sekian dari kami, mohon maaf apabila dalam menjelaskan masih banyak yang kurang. Semoga bermanfaat untuk belajar UAS Farkom. Semoga berhasil dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.